Sebenarnya dari mana sih datangnya rasa khawatir atas masa depan ini, Ustaz? Salah satu yang disebutkan Al-Quran itu sebenarnya datang dari setan. Apa sih yang ditakutkan orang dan kemudian terjadi atau tidak ketakutan tersebut? Ternyata 91% ya hal-hal yang ditakutkan itu nggak terjadi. Setan membuat kita takut miskin. Biar apa sih? Biar kita melakukan hal-hal negatif. Ketika seleksi CPNS misalnya, mungkin awalnya takut miskin dia. Biar masuk saya bayar. Koruptor juga mungkin apa? Dia takut miskin. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kayak dikejar-kejar target mulu? Padahal kita punya ada uang, ada motor, ada rumah gitu kan. Cuman rasanya kayak selalu aja nggak cukup gitu. Oke, insyaallah di series kali ini kita akan ngebahas itu semua. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan, seorang ulama muda, beliau seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian beliau adalah seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi beliau. Bismillah, apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Bang Fianda gimana? Masya Allah, Alhamdulillah baik Ustaz. Ustaz, sebenarnya dari mana sih datangnya rasa khawatir atas masa depan ini Ustaz? Oke, jadi salah satu yang disebutkan Al-Quran itu sebenarnya datang dari setan. Allahu Akbar, Allah langsung tema Subhanahu wa ta'ala Ustaz. firmankan Itu di dalam syaitan. surat Al-Baqarah ya. Ayat 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membuat kita khawatir fakir. Tentu setan ketika beraksi kan gitu ya, itu bukan berarti langsung setan tidak melibatkan apa, dan Allah tidak juga menakdirkan ketika setan menggoda itu membuat kita takut itu hormon-hormon kita tidak bereaksi. Tentu saja ada mekanismenya. Jadi tenang saja. Ini hal-hal gaib seperti ini itu tidak menegasikan mekanisme-mekanisme di alam nyata. Seperti Allah memberikan rezeki, Allah mencipta. Kan Allah mencipta itu satu hal yang gaib kan. Allah mencipta, tapi kita melihat mekanisme di alam nyata ya, ada yang mohon maaf ya melahirkan, kemudian ada yang makan kemudian bertambah tahun dia tumbuh. Padahal itu semua Allah yang menakdirkan. Jadi jangan kita juga singkirkan unsur gaib dari hidup kita, atau memahami unsur gaib itu nggak ada sebab, nggak ada mekanismenya. So kembali ke pertanyaan, setan itu nakut-nakutin kita dengan beragam cara. Gitu. Memanfaatkan misalnya memori buruk kita, dimunculkan lagi trauma-trauma kita. Kemudian juga bisa jadi kita sendirilah. Ingat, setan kan gak hanya jin ya. Minal jin nati wan nas. Bisa jadi kita berperilaku ala setan. Perilaku kita perilaku yang negatif. Ya, misalnya banyak minum khamr, mau nonton konten pornografi, itu kan berdampak buruk pada mental kita. Tapi poinnya adalah bahwa sebetulnya Islam ini tidak ingin. Nah, ketika menyebut setan itu yang menakut-nakutin miskin, berarti Islam tidak ingin umat Islam apa? Miskin. Ya miskin atau takut miskin. Takut miskin. Tapi by the way kita coba senggol dulu yang topik Islam tidak ingin miskin umatnya. Memang betul begitu. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut annahu huwa aghna wa aqna. Allah mengkayakan dan membuat cukup. Padahal rangkaian ayatnya menyebutkan dua hal berlawanan. Abhaka wa abaka, membuat menangis, membuat tertawa. Amata wa ahya, mematikan, menghidupkan. Tapi ketika bicara kaya, Allah tidak bandingkan dengan miskin, tapi dengan cukup. Karena memang Islam tuh ingin supaya tidak ada yang miskin, tapi ada kaya dan ada yang cukup. Kalau mau kaya semua, uangnya unlimited juga hidup nggak jalan kan? Nggak logis juga, bagaimana orang nggak mau kerja lagi lah udah kaya. Tapi kalau hanya cukup ya, masih kerja nggak? Masih lah. Tapi butuh nggak sampai harus ada miskin? Nggak harus. Makanya zakat itu fungsinya apa? Hilangkan kemiskinan. Ya, ada konsep kifayah itu sana. Ala kulli hal. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, setan membuat kita takut miskin, khawatir. Biar apa sih? Wa ya'murukum bil fahsya, biar kita melakukan hal-hal negatif, hal-hal keji. Contohnya apa kira-kira? Kalau takut miskin apa kira-kira? Nyuri. Mencuri. Apalagi open BO. Apalagi ini apa? Menyuap ketika seleksi CPNS misalnya.
Kan mungkin awalnya takut miskin dia. Wah kalau saya nggak dapat nih posisi CPNS nih saya akan miskin. Wah biar gitu, biar masuk saya bayar. Koruptor juga mungkin apa? Motivasi korupsinya bisa jadi Untuk 7 keturunan mungkin. dia takut miskin. Keturunan berikutnya gitu. Keturunan nomor 8 yang takut miskin. Ya Allah. Misalnya. Wah takut miskin. Dan seterusnya. Jadi wa ya'murukum bil fahsya. Islam gak ingin kita takut miskin. Islam ingin kita optimis. Iya, kekhawatiran yang normal wajar gak masalah. Dia selama dianggap sebagai ya mekanisme musibah ujian yang disikapi dengan sabar yang aktif, sabar yang positif itu, maka dia justru jadi pendorong. Tapi jangan sampai kemudian kita terjebak pada ketakutan tersebut. Ya, memang takut tadi ada perlunya juga. Dalam Islam pun kata Ibnu Qayyim, kita tuh hidup menjalani dengan 2 sayap. Sayap khauf dan sayap roja. Takut dan harap. Takut neraka, takut berdosa, dan harap surga, berharap bisa memberikan sumbangsih terbaik bagi masyarakat sekitar. Kan begitu. Pejabat yang memadukan takut dan harap, dia takut rakyatnya kelaparan. Tapi juga berharap rakyatnya apa? Bisa sejahtera. Dan mengerikannya Bang Fianda, banyak orang overthinking, padahal riset menunjukkan, ini riset menarik ya, dilakukan oleh Profesor Michelle Newman ya dari Pennsylvania State University. Belum lama nih riset. Ya, beliau dan tim melakukan penelitian apa sih yang ditakutkan orang dan kemudian terjadi atau tidak ketakutan tersebut. Ternyata 91 sekian persen ya hal-hal yang ditakutkan itu nggak terjadi. Jadi kalau kita nanti saya begini, itu justru umumnya nggak terjadi. Dan hidup kita ada nggak sih yang nggak kita mungkin takutkan? Ada nggak sih? Bisa kita bilang nggak ada. Ini bisa jadi kan? Saya takut nih, mic-nya nanti menabrak saya. Oh saya takut mic-nya mati listriknya nih, baterainya habis. Oh saya takut kursinya patah jatuh. Mau pulang ke rumah, saya takut ketabrak. Saya takut nanti komuter lainnya ambles. Jalan gak kita? Enggak. Bergerak dalam hidup kalau semua ketakutan kita anggap real. Biarlah ketakutan tersebut menjadi pendorong kebaikan saja. Kita jangan terlalu khawatir. Kita ambil pelajaran tetap. Mungkin tadi kita gak menihilkan ketakutan, tapi kita mengendalikan, memanajemen ketakutan tersebut sehingga menjadi pendorong amal soleh, bukan sebaliknya membuat kita putus asa dan tidak maju. Berarti khawatir itu penting juga sebenarnya Ustaz ya. Betul. Karena banyak dari kita ini Ustaz ya, kadang-kadang udah tolabul ilmi, udah belajar, dunia ini apalah, kita yang penting di akhirat. Akhirnya bajunya kusut, kumuh, bau gitu segala macam. Hal itu nggak diajarkan Islam ya. Iya, maksudnya bau kayak dan kotor. Kalau ada aja orang yang ngomong dunia langsung kayak alergi gitu Ustaz. Ya. Padahal Islam itu gak ngajarin gitu. Anda pernah dengar bahwa Utsman bin Affan itu tiap kali sholat 5 waktunya ganti pakaian, ganti Mus'ab bin Umair, parfumnya wah wangi banget gitu kan. Ternyata berarti sedikit mengkhawatirkan dunia ini gak bermasalah Ustaz ya. Jelas ya, tapi kita khawatir positif ya. Khawatir dan takutnya dalam konteks yang positif. Itu kita khawatir dunia menggoda kita sehingga kita mencukupkan diri dengan perlu kita misalnya. Nggak masalah itu. Oke, insyaallah. Ya alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa menginspirasi dan membawa manfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di the series selanjutnya. Barakallahu fiik. Pernah kepikiran gak kalau Al-Quran bisa dinikmati menggunakan TV? Bayangkan duduk santai di sofa, layar besar di depan mata, tanpa harus pegang mushaf atau HP terus-menerus. Inilah Quran Mushaf, aplikasi Quran di Smart TV. Dapat digunakan secara offline, navigasi yang mudah, murotal, terjemahan, berbagai pengaturan tampilan, dan banyak fitur lainnya. Aplikasi ini membantu kamu menikmati Al-Quran dengan lebih nyaman. Cocok untuk membaca Al-Quran termasuk saat sholat, mendengarkan tilawah, dan belajar Al-Quran bersama keluarga ataupun majelis ilmu. Aplikasi karya anak bangsa ini telah digunakan di lebih dari 160 negara dengan total waktu penggunaan lebih dari 29 juta menit. Yuk jadikan Ramadanmu lebih bermakna dengan mengunduh aplikasi Quran Mushaf di Smart TV kamu. Caranya, kunjungi website berikut.